Sahur guys. Gokil. Istilahnya itu pripas. Guys, nggak usah ngobrol dulu duit deh. Konsep dulu deh. Gua ngobrolin konsep, lu ngobrolin duit-duitan gitu kan. Jangan gitulah gitu, maksudnya yuk bareng-bareng gitu. Ya udah mulai nggak ada gitu, malah dipenuhi dengan ramenya gangster. Walaupun saya banyak pisan, tapi orang terkenal. Baiklah, ayeuna salilana saparua. Anjir. Assalamualaikum, ahoy. Selamat malam everybody semuanya. Masih edisi pulang kampung. Ini podcastan gue sama teman-teman gue di kampung halaman Kuningan. Malam ini gue udah kedatangan. Malam ini gue udah datangin rumahnya ya siapa mas? Kau Marino numero uno. Marino numero uno. Mario, ini adalah apa ya istilahnya? Exodus, anjay. Kalau kata Bob Marley, Exodus, pindahan orang dari Bandung. Anjing langsung bahas kadinya, tenang. Tapi yang kecil di Bandung. Kecil di Bandung, Lahir, sekolahnya di Bandung, sekolah di Bandung, bayar gaji di Bandung. Anjay. Dan sekarang menetap di Kuningan. Jadi ada beberapa, kita pernah beberapa proyek lah intinya. Proyeknya ada yang proyek thank you, Yes. perairan juga pernah, proyek gitu lah. Tapi kenapa gue undang atau kenapa gue wawancara, karena ada tes musik yang pengen tes musiknya yang mungkin bisa menginspirasi kalian yang nonton di rumah. Berarti besar di Bandung musik zaman apa? Zaman Agiliana, jadi jika underground lah. Jadi baheula ayeuna salilana saparua. Anjir. Saparua ya sudah pasti itu mah gitu maksudnya angkatan. Jadi saya SMP saya nonton Koil Burger Kill gitu. Zaman Bandung berisik lah saya SMP. So berarti zaman underground tuh benar-benar yang apa ya? Benar-benar ada dan enak buat diikutin. Jadi sekarang juga ada. Tapi ya mungkin zamannya beda lah. Yes. Kalau dulu tuh kayak lifestyle itu tidak mengada-ngada gitu. Yang di jalan ya emang begitu gitu. Betul. Nah, kalau mungkin juga ada nonton yang dari Bandung, boleh di komen-komen nanti. Jadi cerita sama gue kayak datang gue seperti apa. Nanti sekilas lah gue tanya sama Marino yang orang SMP mah nonton. SMP. Itu tuh acara pagelaran underground biasa apa emang ada? Jadi biasanya kalau saparua itu yang saya tahu ya ngalamin lah gitu, maksudnya waktu SMP tuh setiap malam minggu tuh memang ya maksudnya hari Sabtu tuh udah standby gitu di taman, sebutnya kan di Taman Saparua, dan memang di situ selalu ada acara musik underground gitu. Semua ngumpul di sana, mau pop, metal, black metal, death metal, dangdut nantinya gitu di dunia. Acara gitu. Dan selaras ya dulu. Jadi semua genre itu kayak memusat gitu. Black metal, apa terus greencore, hardcore, Metal dada, yang lagunya gue tirang. tapi asik pada masanya itu, wah gila emang. Dan itu jadi sajian ya hari
kalau Marimanya si Akang di mana? Apa itu satu apa kulturnya apa orang banyak nonton gitu? Ya awalnya nonton. Nah itu yang jadi bikin anak-anak muda Bandung tuh orang muda kalau sama orang Bandung tuh ngeband. Ya awalnya di situ begitu. Tuh ngeband tuh keren tuh awalnya kayak saya bikin band karena memang pas SMP lihat band di Saparua anjir keren ya. Gitu kan akhirnya jadi koki. Jadi mau band tuh. Jadi awal-awalnya itu belum ya sebagai mungkin belum jadi anak punk, belum jadi anak hardcore, belum Yes. banyak kayak begitu. Betul. Setelah nonton Oh tahu nih. udah mau cocok sama ide ya. Gitu kira-kira anjir ini skinheadnya gitu. Pangku ini. Padahal awal datang saya pakai baju merek minuman 7up, celana koneng. Sini tunanya gitu tangan kiri. Anjir gitu kan melihat barang akhirnya masuklah ke beberapa tahu genre gitu akhirnya orang senang di sini nih gitu. Gue senang di sini, akhirnya mempelajari dan akhirnya saya tahu akhirnya berbeda gitu. Karena subkultur lah itu, kultur itu kan jadi banyak di dalamnya itu kayak lifestyle-nya beda ternyata setelah tahu. Dan awalnya dari musiknya kan, musiknya emang sajiannya beda. Dan mungkin orang yang ngalamin kayak Do itu kayak datang nggak tahu genre apa, yang penting gue datang dulu akhirnya punya identitas juga banyak ya. Betul. Akhirnya setelah pertama nonton, nah ketertarikan lu di mana? Di musik apa? Apa juga punk sih atau hard rock lagi hard rock mau udah tren dulu kan. Terus skinhead lah ya, maksudnya kayak ska kayak gitu. Itu lebih ke apa yang dilihat, apa musiknya atau lebih ke kulturnya, ceritanya? Kultur sih, kalau misalnya si skinhead sendiri kan story-nya gitu, terus nih gitu kan kalau lu belajar ini working class gitu kan, keren gitu kan, akhirnya dibotakan gitu kan ya, dan jadi tatoan. Karena bukan semata-mata apa ya. Kalau idealisme kan lebih ke pemahaman sih. Yes, betul. Ideologi lebih ke pemahaman lu di mana yang lu cocok, dan lu ngejalaninnya juga tidak ada paksaan gitu. Jadi jujur kalau bermusik itu memang jujur gitu. Lu nongkrong di jalan juga ya udah gue happy gitu. Yes gitu. Kalau sekarang kan banyak juga yang jujur aja kalau di Jakarta tuh banyak anak punk namanya. Tapi sering image yang karena ngalamin ngepang juga, itu punk kan gembel gitu, ini tuh punk atau gembel, dan gue susah beda. Sama itu kayak gangster atau begal gitu kan, sama kayak gitu. Jadi kalau benar-benar emang real punk kan itu juga kan kelihatan ya. Misalkan ada orang yang membutuhkan kayak orang jatuh, nggak harus ini juga pasti dilari nolongin, itu kayak gitu lah di jalan kan banyak kejadian. Ini mah malah ngamen, mintanya maksain gitu, terus biasa dong minum dulu lah gitu. Ya anjing, ini mah preman gitu kan, ngerusak citra sebetulnya. Ya mungkin tadi lu bilang di awal historinya atau pemahamannya itu enggak minimal lah proses. Jadi kalau kita jujur aja, kalau dulu mungkin zaman dulu juga ketika senang itu mencari tahu kan. Jadi itu awalnya dari mana sih anarki itu aksi gitu, sampai gitu orang mencari gitu, mempelajari lah gitu. Akhirnya sikapnya tuh berdasarkan itu. Yes. Betul. Mungkin ini juga tidak, ya nggak salah juga lu jadi preman aja maksudnya. Ya selalu juga. Cuman kalau mengatasnamakan identitas ya gitu, saya mengatasnamakan punk ya sayang gitu. Punk ya kalau tahu artinya kan murni perjuangan juga ya, anti McD, anti bensin dan banyak ya sebenarnya. Itu garis besarnya itu pergerakan yang wow sebenarnya. Sebetulnya pelajari berat lah, lebih ke modern gitu. Yang dulu kalau suka karyanya, ya berarti
tinggal dikit-dikit lah, seorang lagi. Sampai Sampai dia bilang, oke. Mau panggil, ada saya banyak pisan. Tapi mau kenal? sekali panggil bubar. Besok bubar, dulu. Wah, Tapi sempat bikin, lagi latihan mulai dari rock and rollan, terus Rock-and-roll. terus apa lagi ya, rock and roll, terus elektronika lah gitu. Sampai bikin kompilasi, kan lu mesti bikin kompilasi. Sempat bikin kompilasi. Enggak, saya nggak bikin kompilasi. Jadi pernah nih, jadi dulu bikin band namanya The Telegraph River. Itu berdua. Kita nggak ribut ya, duaan, komedi monologannya gitu. Duaan games, ribut ya gitu kan ya. Nah, kalau kan udah sebulan latihan, anjir, kok nggak ada job buat perform gitu kan? Ya udah, karena basic di GO juga, nggak saya bikin acara sendiri gitu. Shownya sendiri, ya sponsor sendiri gitu kan, kerja sama tempat sendiri. Ya akhirnya terjadilah si dulu tuh di Bandung tuh namanya Electric Yacht ya. Electric Yacht gitu, kita bikin lumayan booming juga dulu sama di eksperimen, terus mobil derek katanya mobil derek itu lebih awal sebetulnya. Kalau gue sendiri mungkin saran sama botol gitu. Ada ya, tapi secara tidak langsung karena jobnya susah, akhirnya bikin job sendiri. nah itu dia. Soal sendiri itu nggak bakal bisa lu lakuin kalau lu nggak lu nya emang dicetak dari bukan dari situ gitu. Betul. Jadi karena lu ada di komunitas itu dan lu butuh untuk ya menyampaikan karya, Betul. akhirnya lu kepikiran yang gitu kayak ngambil gitu. Ya jadi gimana ya? Ya memang apa namanya, belum ada dulu kayak event musik elektronik gitu ya sebelum DJ gitu kan ya. Jadi ya udahlah bikin event, ternyata memang bagus responnya gitu. Nggak nyangka juga seramai itu gitu. Mungkin sekarang ya nggak tahu istilah independen lah ya. Nah independen, bahasa yang nama sih ini teh. Indie Ini ya. bikin showcase sendiri. Nah itu apa ya, kayak mental yang tanpa sengaja itu kita dibentuk karena ada di situ gitu. Betul. Kalau kita cetakannya rumahan, kursusannya nggak mungkin juga tiba-tiba saus sendiri gitu. Dan kita ada komunitas juga. Betul. Gokil, itu dia. Mungkin sekali lagi ini mas sekedar sharing ya, maksudnya peradabannya emang semakin sini juga Saparua juga akhirnya selesai. Terus tinta kemana produk mate kadang-kadang ngumpul bikin acara apa gitu. Sekarang kan udah Kalau dilihat sih lebih Jakarta lebih naik ya dibanding Bandung kalau dilihat gitu di mata saya. Kalau Bandung sekarang mungkin band-band senior mungkin yang memang tetap konsisten, tetap yang bawa nama Bandung. Tapi untuk yang mulai dari generasi mudanya belum ada yang naik di Bandung. Apa coba? Regenerasinya belum ada yang terakhir di Jakarta udah bisa tiba-tiba blast gitu. Tapi bukan tragedinya yang gue pengen bahas ya, tapi perbedaan ada dulu itu masih ada gitu. Bisa yang ACC-nya meninggal. Iya, itu kan langsung booming lagi tuh, ada drone di Bandung tuh yang kesorot lagi gitu. Betul. Padahal mungkin di belakang itu tuh sebenarnya banyak acara yang nggak keliput juga. Betul. Di dalam komunitas mereka sendiri. Itu di sekolah berarti sekolah kan Bandung, Gigiran Saritem. Ada depan stasiun, pinggir Saritem. Saritem tahu itu Saritem guys. Iya, benar. Ya, kita dulu lah. Tapi apa? Ayam gitu. Jadi di sekolah di jalan itu karena Saparua, kok yang Saparua itu ya kiblat lah. Betul. Akan beda-beda dong. Jadi kawan tuh yang satu ini. Jadi gitu nggak sih di sekolah? Enggak sih. Kalau hukuman SMA tuh jadi si Saparua tuh udah mulai turun ya, udah mulai nggak ada
ada gitu, malah dipenuhi dengan ramenya gangster. Oh, Kalau Bandung itu udah mulai ke gangster pas SMA lah gitu. Bandung terkenal dengan itu guys. Saya pernah Nggak bisa dihilangin sih kalau itu. Cuman yang disayangkan yaitu moga-moga ada generasi, ya maksudnya kayak teman-teman ada juga gitu ngeband gitu kan ya. Cuman tidak Jakarta kan gila artis-artis yang muncul, yang generasi kan wah ya industrinya media banyak, media acaranya yang masih banyak. Kalau Jakarta ada kan festival kecil aja yang di yang tapi yang kelas lapangan gitu, di lapang-lapang daerah mana gitu, itu masih ramai. Gue bisa tahu karena gue ada teman di Manggarai, tukang jualan lapak di jalan. Tapi barang-barangnya itu aneh-aneh gitu, kayak band-band lokal Jakarta gitu. Terus akhirnya gue kenalan, halo bro, ngobrol akhirnya jualan pets loh, anak panggung Jakarta pets gitu. Terus ngomong ini kaos band aku bro, ini band lokal Jakarta bang, ini gue suka ada acara bang, mulai lah. Oh ternyata masih itu, tapi benar-benar di kelas. Kenapa Bandung? Ya penyebabnya kalau menurut gue tuh Bandung sama Jakarta tuh kenapa industri di Jakarta lebih maju, mun di Bandung tuh maju, kurang maju, soalnya loba dulu. Jadi kalau yang tahu saya kita ya anjir personil doang dulu gitu kan ya. Akhirnya bikin event kayak anak-anak apa misalkan kayak dulu Hari Mudes ya bikin gitu. Dia pikir udah semua. Iya. Kalau di Jakarta kan memang mereka butuh hiburan, responnya bagus. Gue bikin event. Oke, tiket cepet gocap. Yaudah, gue bayar. Kalau misalkan di Bandung mungkin lo bayar dulu lah gitu. Jadi untuk yang bayar tiket, ya enggak. Tapi merchandise masih oke lah ya. Merchandise yang ya kadang-kadang dari zaman dulu juga merchandise udah ngetren sebenarnya. Band tuh pada bikin kaos, walaupun kaosnya kaos cabai gitu, kaos cabai di sablon. Terus band teman main tuh kayak bandel. Kaos itu bisa dipakai oleh band teman, dipakai manggung. Padahal kita juga pakai kaos band lain manggung. Itu udah makin sekarang kayak makin dibikin rapi. Setiap band punya merchandise. Itu keren sih. Kayak bundling juga kan kalau tiket 150 dapat kaos kayak gitu. Di sana tuh diberdayakan. Keren nih. Yang nggak kejual dilempar lah ke orang yang suka penyalapan. Nih sisa konser di sini kan. Ya di teman gue itu ada misalkan acara apa gitu di Bekasi lah ya, acara waktu di Bekasi ini kan sisa 3 kaosnya. Jadi kaos lokal itu saya masih bisa ada kalau sisaan kan. Tapi memang ya sekali lagi yang mungkin zamannya trennya juga udah habis kali ya, bukan habis sih, lagi redup aja. Ya betul. Kalau underground kan ya dibilang habis juga enggak, kayak Tetap ada berjalan, tetap ada penggeraknya di ya band-band yang kayak lo bilang tadi ya Jasad lah, Jeruji lah tetap masih berkibar namanya. Cuma regenerasinya atau panggungnya kurang misalnya. Kurang lebih ke mungkin kafe lah, karena memang titik apa Akhirnya di kalau dulu kan satu venue gak usah bawa gitu kan, sedangkan di Bandung juga ada taman musik tapi itu nggak berjalan gitu. Yang saya tahu sekarang walaupun sempat ngeband bentar gitu kan kafe, itu tuh ngetren banget istilahnya tuh pripas. Guest list. Gue nggak ngerti itu pola marketingnya seperti apa, tapi itu sih zaman itu ya, maksudnya rame lah. Jadi kalau lu manggung tuh lu punya guest list tuh bisa 10. Jadi namanya siapa aja gitu, free maksudnya. minum di luar yang La Pesta Tropicana nostalgia nih memorinya banyak di Bandung ya. Tapi transisi sih dari underground ke cafe dia
duitnya jelas. Kan kalau main underground semua pasti ngalamin lah, dibayar minum, kadang dibayar thank you gitu. Akhirnya kan keadaan memaksa realistis. Kalau hati mah tetap masih bayar musik punk. Siapa tapi siapa penghasilannya harus dipikir. Pasti sama sih juga. Kenapa dia ke Kuningan juga aku tahu pasti itu. Saya di Dewa di Bandung ada beberapa tim misalnya. Banyak yang kreatif lah. Terakhir di Bandung terakhir itu lagi apa? Dalam musik ya, itu bukan dalam drone sih musik juga. Musik yang terakhir lu tinggal terus ke Kuningan. Oh, trennya itu bikin event kecil-kecilan di mungkin kerjasama sama tempat sama kafe, bikin gitu kan dengan apa karakter tertentu gitu kan. Ya dan udah berjalan anak-anak indie lah ya gitu, yang memang nggak punya wadah, akhirnya mereka bikin sendiri gitu kan. Udah dibikin show gitu, jadi bikin show sendiri, itu modal sendiri, seru lah gitu. Itu yang tadi gue sempat ngobrol sebelum kita syuting. Gue pengen hidupin itu di Kuningan. Jadi musisi-musisi lokal tuh sebenarnya bagus, cuman medianya sama partnershipnya yang belum kebentuk. Jadi tempat nyajiin karya teh di mana gitu, ke siapa gitu. Kalau di Kuningan sendiri sih lebih ke ya memang apa ya, ya memang ada wadah, terus gigs juga kurang gitu ya, itu sih. Nah, pertama ke Kuningan, ini kan dia transmigrasi ya, dari ini transmigrasi mah dari nama asal transgender. Jadi dia pindah dari Bandung untuk menetap di Kuningan, dan trennya pasti akan berubah. Jadi yang biasa dari di Bandung seperti apa, terus pertama ke Kuningan dia kemana nih, anjing unik ya mana? Gue pernah dengar dia bilang gitu tuh, pertama kenalan tuh rada unik kali Kuningan lah gitu. Lu kan ngomong gitu tuh, gue pengen tahu tuh unik tuh kultur dari teman-teman gitu. Jadi kalau alamnya udah jelas urusan kalau gua anjir melihat apa namanya tuh susukan apa sih kalau kotor gitu kan, yang di Bandung udah wah kacau gitu kan. Pas di Kuningan itu yang bikin jatuh cinta gitu, mungkin kalau dia udah tua gitu ya. Nah akhirnya ketemu lah sama yang beberapa musisi gitu, teman-teman gitu kan di musik, yang bergerak di musik. Gitu, uniknya tuh apa ya, kalau untuk ya mungkin karena yang tadi satu betul Kang Boy tidak ada wadah, jadi untuk berkumpul antara musisi dan musisi, berarti memang para pelaku seni itu susah untuk bergabungnya tuh. Nah memang ada rasa ingin untuk bikin deh sesuatu wadah untuk yang mewakili si para musiknya, tapi kemana tuh baru main gitu. Gitu. Ya sih, kalau selewat ke Kuningan tuh kayak, ya kalau ngomongin gitaris jago ada, terus vokalis bagus banyak, gitaris oke. Cuman kayak apa ya, untuk nih kita tuh musisi dari Kuningan gitu kan, agak susah tuh menyanyi. Saya juga sekalian tapi ya biarin mah, ntar juga ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung nggak ada gitu. Suka apa ya? Band Jogja invasi Jakarta, misalkan Sekido, Selon datang dan diterima gitu. Maksud gue tuh kayak, loh apa salahnya gitu, band daerah itu sebenarnya bisa maju. Betul, SID Jakarta, walaupun dengan segala macam drama, tapi ada yang suka musik seperti itu di Jakarta. Ada pasarnya. Ada. Dan gue ngeliat talent kampung gue sendiri kayak, ini tuh kayak tinggal anjing, ini gak ada yang memfasilitasi. Yes. Soalnya potensi mah banyak. Kita sempat bikin satu kontes nyanyi, acara nyanyi, lomba nyanyi. Para bokai dan di situ gue benar-benar bilang sama semua cewek yang daftar gitu, semua peserta. Yes. Lu tuh bisa keren gitu, banyak yang bisa tahu lu tuh siapa di Jakarta gitu.
cuman mental lu tolong disiapin bla bla bla. Akhirnya kan ya waktu yang ngebuktiin kan, dan tiba-tiba masuk apa tuh kemarin X Factor ya, X Factor, terus si siapa lagi tuh yang pesertanya bisa juara di sini, juara di sini. Memang motivator kayak lu, gue gitu kayak ayo gitu kan, gencar dong gitu kan, itunya ya segera beneran kalau kita greget ngeliatnya, walaupun yang menjalani mungkin tidak semulus omongan motivator lah ya, motivator lah segera. Cuman mungkin gak ada orang ikut itu jadinya kebentuk kan, betul. Oh iya, daftar papanasan gitu, akhirnya mereka nyiapin lebih siap lagi kayak gitu-gitu. Itu hal kecil sih sebenarnya, tapi kayak sekarang gue ngeliatnya anjing gini yang dulu ikutan gitu. Betul. Gitu jadi ada si Garin tiba-tiba nongol di Soima, itu kayak ada pride, ada senang sendiri gitu, bangga gitu. Gue pernah ya nyalipin spirit yang positif lah. Sampai kan Kang Boy dia apa namanya ngasih ilmu yang waktu itu kan pas acara ya para idol itu ya, itu memang ngasih profesional gimana sih caranya gitu ya untuk bisa jadi terjun jadi profesional tuh, akhirnya mungkin ketunjuk juga dari itu Kang Boy gitu. Dan kemarin si Gary nyamper, gue manggung, Gary nyamper kan di Jakarta kan, ya sok mampir. Terus gue sering nyanyi, wah ini udah dia udah bisa ngadepin tamu. Kalau di kafe kan beda ya, tamunya entertainnya ada ya serandom itu ya, tiba-tiba Judika, tiba-tiba ikan dalam kolam, tiba-tiba apa tuh dia langsung si kamu aja nyanyi mati lampu aja. Dia langsung mikir, dua lagu bisa langsung beda genre. Dan panggung tuh kayak udah anjing seru, tempat air aja gitu kan. Itu tuh buat gue sendiri yang gue pernah dulu ya ngasih wejangan lah, anjing keren ini. Dan yang ngedobrak dia sendiri sebenarnya. Betul. Dan mungkin yang berdua tadi bonek di awal ya uniknya di situ, talent banyak, tapi kayak media terus orang yang pedulinya ya. Kalau mungkin ada yang tahu, ada yang kenal sama Marino di yang sekarang episode ini nonton, gue sampai main sama Mang Boy berdua nih, itu dari seniman Sunda, karena emang multikultur yang suka banyak keren, pop banyak, keren idealis banyak, Sunda juga. Ya. Tinggal berani ke Jakarta aja sebenarnya. Kalau Mang Boy misalkan kita punya kemasan bagus gitu, musik Sunda punya kemasan bagus segala macam, kita jual sajiannya ke Jakarta atau nyempil satu acara apa di Jakarta, wah gitu. Cuman ya Bismillah aja, ya siapa tahu kan ada jalannya. Nah berarti lu udah lama sekarang di Kuningan? 6 tahun. Gue sibuk ini aja apa namanya. Nah lalu gue sempat bikin beberapa project lah. Kalau konsisten di WO pernah juga. Betul. Projectnya kayak dia bikin acara apa, market apa waktu dulu. Dan gitu. Aduh lupa. Kuningan market bukan. Clothing market ya? Clothing market. Juga satu terobosan di Kuningan yang belum pernah ada ya acara seperti itu. Betul. Jadi apa ya, dengan hijrah ke Kuningan kan ya secara langsung itu kan karya. Kalau buat gue itu karya yang setia. Mungkin buat gue pribadi nggak butuh pengakuan, ini karya itu segala macam gitu. Tapi kan orang yang awal dulu kan akan anjing Marino pernah bikin ini. Ketika tahun itu ada lagi kan, gue tahu siapa pionirnya gitu. memang harus ibaratnya ayolah kompak dong gitu. Ibaratnya Kuningan bisa kok, mulai dari musisinya, terus teman-teman yang punya potensi yang menurut saya bisa. Kuningan oke banget lah, mulai dari budayanya, para pelaku seni, musisinya, menurut gue udah layak banget gitu untuk apa namanya
muncul lah gitu. Sampai industri juga kepikiran, industri kayak baju kan sempat muncul produk lokal, Ya. lokal clothing, akhirnya bikin satu event. Ya tren itu walaupun di event kita mungkin gak terlalu rame, ada event-event selanjutnya. Betul, ada ngebakar. Itu ternyata emang butuh pencetus lah. Yes. Harus dipercaya dulu nih, wah ini nih, baru mereka berkembang. Itu mungkin yang dimaksud dia unik itu salah satunya itu. Harus ada motor, ntar baru tuh Diduluin dulu, jadi udah. trennya akan terbentuk. Tiba-tiba malah orang lain yang punya schedule tahunan yang rutin begitu, padahal itu awalnya dia gitu kayak gitu. Terus yang beda lagi apa Bang? Yang unik lagi dari tren lu, yang paling unik Pak di Kuningan selain Kuningan Kota Hajat. Kuningan Kota Hajat ya. kalau dari kemasan acara misalnya kan Kuningan punya acara apa sih itu yang pameran gitu. Kalau dari dulu yang sering ngadain event atau IO lah. Plus minus apa sih? Kalau dari event yang selama ini dia ada. Kalau Kuningan sendiri sih Tidak jasmani, itu bukan jasmani. Kuningan sendiri memang harus yang pertama dicetuskan awal gitu. Kayak kemarin saya ngebantuin di Kopi Hau juga, ikut sama Tiri gitu kan untuk Milang Halal ya, sama Hibar Budaya gitu. Itu antusiasnya untuk budaya tradisi itu memang kuat banget gitu. Cuman minusnya adalah ketika sponsorship masuk gitu, karena susah ya, karena haus semua di Jakarta gitu kan. Kalau untuk nyari sponsorship agak susah gitu. Jadi untuk dapetin budget lah istilahnya, karena kan juga butuh budget ya, gitu kan, produksi ya. Betul. Jadi terkenalnya Kuningan itu tuh jadi apa, susah, marketnya susah ditebak. Itu uniknya. Ketika dibilang ramai ternyata sepi, ketika bikin acara Islam ternyata ramai. Investornya gitu. Jadi marketnya susah ditebak, itu jadi tantangan. Makanya saya bilang ini unik nih gitu. Jadi ketika sajian terbatas produksi, ya kendalanya juga akan banyak kan. Yes, gitu. Karena kebentur modal ya. Cuman selama ini yang lu lihat ya, misalkan apa hari jadi Kuningan gitu. Misalkan itu kan acaranya bukan yang bikin kan. Yes. Nah, menurut lu tuh kemasan si acara itu tuh gimana dari sudut pandang lu aja? Dengan bisa tontonnya waktu itu misalnya siapa itu? Ada lagu nontonnya artis itu. Keren lah hari jadi Kuningan. Cuman ya itu balik lagi dengan generasi sekarang yang serba media sosial, itunya kurang terpublish dengan tidak terintegrasi gitu. Jadi media publishingnya tidak ada, jadi kurang gitu kalau menurut saya gitu. Kalau misalkan itu terkomunikasikan dengan baik di media sosial, digarap secara profesional untuk si wadah publishingnya, ini bakalan keren banget gitu. Iya sih. Kemarin gue juga sempat punya ide bikin kayak kalau di Jepang ada ini lah Fuji Rock Festival. Anjir, itu pertama dihujat kan, tahun-tahun awal bikin, lama-lama semua band sedunia pengen manggung Fuji Rock Festival. Itu kan di Jepang ngapain sih ngadain rock gitu kan, kan gitu. Nah anjing kalau di Kuningan bikin di Polutungan misalkan, terus bandnya emang 3 hari gitu sampai bisa ngecamp segala macam kan ada fasilitasnya. Terus bandnya kasih band yang bagus, memang bintang tamunya ada yang jelas. Terus band lokal dirangkul, ya audisi lah kan, ini oke nih kita cari 5 band untuk aparatnya lokalnya, band daerah sekitarnya Cirebon, Majalengka masukin juga buat lebarin marketnya. Cintanya keren nih. Tapi bener sih belum, kayaknya kemarin bikin apa padi ya? Padi ada sempat sepi, tapi nggak kayak sih kayaknya nggak ngecamp.
Itu jadi apa ya? Balik-balik gitu ya, Publishnya kurang itu. Saya juga baru tahu kemarin ada Iwan Fals. Anjir. Gila kan? Iwan Fals ada di Kuningan tapi gua aja tahu dari updatean Kang Obet ya gitu maksudnya. Oh ada Iwan Fals ternyata. Kok sepi ya? Enggak nyampe gitu kan? Sayang banget. Coba kalau misalnya memang ada wadah lah gitu untuk ya mengintegrasi media sosial untuk publishingnya keren lah gitu, itu bakalan keren banget. Karena saya yakin sih, gue yakin apa Kuningan butuh gigs, butuh wadah untuk kaula muda lah ya gitu. Kang Boy pernah ngobrolin ini ke salah satu pejabat lah di Kuningan, kebetulan lagi api unggun pisang lah udah hilang ingat jatuh ngobrol terus dia bilang keren ya idenya kamu. Iya sih, kayak di Jepang lah, Fuji Rock Festival 3 hari camping, tiap malam tuh bandnya beda-beda gitu. Ya hari ini pop, besoknya rock, besoknya reggae gitu. Yang mau datang rock doang juga boleh, datang sehari nonton reggae-nya doang bisa. Nah terus nanti panitianya siapa kan gue? Kenapa begini ya benturannya kalau dibandingkan yang ya saya tidak minta anda jadi panitia ya, cuma saya minta anda lolos kata entar yang kerja mah banyak lah. Betul, ada tim kreatif kan sebenarnya. Respon yang gue pengen kan sebenarnya wah asik kan gue, nanti saya bisa bantu di mana nih. Nah itu kan sebenarnya betul. Apa gue bantu ke sponsornya ya, misalkan nih hubungi ini apa support sistemnya tuh kebentuk bagus gitu. Harusnya seperti itu Kang Boy. Saya juga berharap seperti itu gitu. Ya itu balik lagi ya, bukan menjelekan Kuningan tapi ya satu kata yang paling tepat ya unik. Betul. Nah, kadang-kadang ngomongin event yang diomongin mereka untung kan Kuningan tuh sedikit unik kan, jadi iya loh, gue ngomongin konsep terus begini gitu kan yang mereka ngomongin nanti untungnya berapa kalau mungkin ada persedaran nih, makanya unik. Nggak usah ngobrol dulu duit deh. Konsep dulu deh. Gua ngobrolin konsep, lu ngobrolin duit-duitan gitu kan, jangan gitulah gitu maksudnya. Yuk bareng-bareng gitu. Ya mungkin nanti ada yang nonton, sebagian yang punya jabatan di atas. Jadi keresahan kita sebagai pelaku kreatif di luar bisnis itu sebenarnya ya support dulu lah. Ya betul. Masalah ntar celahnya kemana, ya ada lah jalannya. Nggak ada juga kita bikin sendiri biasanya. Yes. Makanya pas Kang Boy ke Jakarta gue kehilangan banget nih, anjir. Wah, Kang Boy keren lah. Trip gitu kan, trip event gitu kan, memang ya dari perjalanan mungkin ya gitu Kang Boy juga ya gitu, pengalaman dari event ke event musik atau apapun itu. Cuman akan jadi apa ya, kalau gue bilangnya garis besarnya Kuningan ya mungkin lu juga 6 tahun udah cukup mengenal lah. Ya betul. Oh Kuningan lagi ya, berarti aing kudu kia ya kan, jadi kita ngegenjot terus, Kang Boy hilang, ya sudahlah gitu. Tim lagi gitu kan. Akhirnya sekalipun kita punya ide, kita akan eksekusi ya sesuai versi kita aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ya mungkin habis episode ini ada yang nonton dari pejabat yang mungkin punya jabatan, punya wewenang, bisa support ke kita. Yes. Siapa tahu. Terus bisa kontekan, bisa lebih bikin Kuningan lebih maju. Yes. Karena kalau full support, insya Allah kalau hidung bisa digali. Betul. Apalagi masing-masing dari pelaku kreatif itu punya pengalaman. Kang Marino punya pengalaman di mana, gue punya pengalaman di mana, mungkin Kang Boy yang lain, Kang Dery punya pengalaman di mana bisa kita bikin satu malam ngumpul sharing ide, ketemu satu hal yang wah Kuningan belum pernah nih. Yes. Nah itu tuh hasil pemikiran sebenarnya. Cuman yang kita butuhin kadang-kadang supportnya itu yang tadi dibilang Marino sekali lagi unik ya. Semoga sih ada jalan keluar. Yes. Sebetulnya ada tradisi dan
modern, kita ngobrolin tradisinya kuat juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tradisi dulu dinaikin, menurut saya nggak bakalan terlalu mencuat. Karena dengan generasi sekarang kalau mau modernnya dulu, misalkan artis lah, anggap kita datangin satu artis ternama aja gitu, dibaliknya sama tradisi, jangan tradisi dulu yang naik gitu kan. Jadi dibalut sedikit-sedikit. Nah nanti menurutku itu bakalan kulturnya ada. Jadi kayak misalnya Kuningan gitu ya, soalnya ya, yes gitu. Itu sih kalau gokil sih. Dan gue juga ngomongin ide nggak putus lah. Jarang ketemu, sekali ketemu Jo idol banget ya, anjing mau kemana gitu. ngayal. Tapi ya berkualitas kalau menurut gue. Nah terus sekarang jalan kayak lo kan jalanin WO sebenarnya, IO. Nah menurut lu sendiri yang lu udah jalanin tuh dinamikanya fenomena WO IO di dunia gitu. WO menjamur sekarang. WO menjamur gitu, udah mulai. Emang ada satu dua yang emang fokus dan oke. Gitu. Udah mulai banyak yang mungkin ada beberapa nama lah ya gitu yang memang kalau misalnya memang ada klien, ibaratnya kalau misalnya sekarang lebih ke kalau dibilang konsultan enggak ya, lebih ke sharing sama klien. Ya udah deh, yang bagus yang mana ya? Ya udah gua kasih namanya ini gitu. Gitu jadi. Tapi udah berhenti masih suka ada gitu, cuman nggak fokus di situ. Gokil sih, itu juga tren yang sempat menjamur ya kemarin. Kadang-kadang ya banyak faktor lah, kayak anak band aja bisa jadi WO-nya sekaligus ya sekarang. Ya, karena peluang lah. Secara bisnis kalau menurut gue sih oke. Jadi WO-nya dia, bandnya juga dia. Kenapa gue jadi WO? Karena gue wedding gue berantakan. File pas wedding korup. Jadi foto orang wedding. Jadi kalau jangan wedding, jangan sampai yang wedding nasibnya kayak gue. Layarnya gue aja. Tadi kan tren Kuningan kan transisi ya, jadi dulu mah wedding deh. Si pikir anjingnya mau. Dulu mah tren nikah tuh ya biasa di rumah gitu ya. Betul. Ngenaonan pakai WO lah. Kan itu pemikiran pola pikir Kuningan kan. Lu ngalamin pas Kuningan. Wah, awal Kuningan kan pasti trennya lah gitu kan. Gus mau rumah pakai WO, nggak salah pakai WO. Gus aku udah kuat, terus mau jadi ketua gitu. Ketua apa pandemi itu bukan biasanya kalau di Kuningan. Tapi sekarang udah mulai, aku udah paham. Udah mulai open mic. Dan itu keren sih kalau udah mulai open mic. Jadi sebenarnya kan lo membuat praktis keluarga. Yes. Keluarga tahunya jam segini dandan, jam segini dijemput, jam segini udah diaturin lah, tahu duduk manis aja. Cuma kadang-kadang ketika nego budget di situ lah. Nah itu dia. Sekarang wedding organize, terus wedding planner banyak yang nggak paham tentang itu mungkin ya gitu. Jadi kalau misalkan nasi mahal, padahal banyak sih WO yang memang harga jualnya Kuningan anggaplah 2,5 juta gue ambil. Itu tuh wedding organize tuh sensitif gitu, tanggung jawabnya sangat besar gitu. Ketika ada kehilangan ataupun keluarga mau madu padankan dua keluarga, kebayang nggak sih? Kayak kalau kita tuh big bang project lah. Sekarang hari ini event, besoknya ada bukan reguler gitu. Lu gagal nggak bisa diulangin. Kalau di event, kalau di wedding ya, lu gagal wedding gara-gara WO ya udah. Kan sekarang gitu kan, jadi memang si WO ini sebetulnya sering ketemu pertanyaan itu sering ketika isi kan. Jadi kenapa sih harus bayar segitu? Nasi belum mau bisa. Ya, gue jelasin lah gitu. Jadi banyak lah klien yang memang unik juga, ada yang memang dari awal sudah ibaratnya keluarganya udah nggak akur. Nah itu si WO itu harus bisa menjaga komunikasi dari awal gitu, jangan sampai berantakan pas hari gitu kan, susah ya. Memang ada konflik sebenarnya konflik gitu kan. Kalau misalkan pernah kan nelfon gitu kan si klien,
Gue putus kan, besok wedding anjing. Anjir, gila. Ya belajar dong aja. Gue ngobrol gitu. Anjing udah merangkap ini gitu. Gila kan, lebih merangkap psikiater juga ya. Ya. Kebayang gak sih besok wedding, anjir udahan gitu kan. DP udah masuk semua bos gitu kan. Gue jarang juga main wedding, tapi nggak banyak-banyak kok, karena bangun paginya susah untuk ngejok 2 kali itu agak berat lah. Kalau nggak kenal amat mah kadang suka ditolak. Betul. Cuman beberapa tragedi juga sempat yang wedding tiba-tiba pas pemberkatan, kalau Kristen kan pemberkatan gereja dulu, ceweknya anfal masuk rumah sakit, malamnya kan di gedung, ternyata meninggal sorenya. Pas wedding, wah sedih banget, tadi mempelai pria mempelai emang wanitanya lagi di rumah duka, udah disemayamkan gitu. Wah wedding paling aneh yang gua alamin ya. Dan si pengantin laki-laki kumpulin semua panitia, termasuk gue. Gua ngomong ada yang sedih mukanya, kata pengantin cowok, istri gua baru meninggal. Main gua gimana ya Anjir parah sih itu cerita itu. Wah gila. Itu sekali gue ngalamin. Akhirnya udah soal gue tamu datang selamat tapi turut berduka juga. Besoknya ngabarin gue main di mana, mabok. Tapi coba ngabarin ya harus mabok. Dan kalau gitu kan tragedi kan kayak dulu kan ya, semua orang alami. Yang wedding seminggu kemudian cerai pernah gue. Oh iya ada, gue juga pernah. Kan kalau gue ini juga kan berarti jadi kenal dan membawa kan. Yes. Jadi lebih dekat lah gitu. Nah pernah tuh kejadian. Jadi pas produksi hardcase bukan hardcase apa? Hardbox buat buku nikah apa foto wedding tuh. Pas gua kasih ini di mana? Ambil aja. Udahan gua belum. Seminggu dong anjir. Ambil aja deh. Gua udah. Jadi boleh kedua. Gua datang curhat. Anjing gua merasa gitu. Aduh anjing gua ngomong. Udah jangan sedih gitu. Ntar ada cowok, ada cewek lain gitu. Ntar lo balik lagi, ntar gue lagi bednya gue dari yang lain ya itu lucu sih. Terus kalau ngomongin konsep wedding Kuningan, tren konsep wedding yang out of the box lah, itu ada sejauh ini belum ya? Jadi kan dulu tren di gedung, terus trennya keluar nih jadi garden party gitu kan udah mulai bisa. Oke. Cuma kalau yang unik banget belum ada gitu. Karena kalau misalnya dilihat ya, Kuningan itu lebih ke yang ngajak itu orang tuanya. Jadi kayak kerajaan aja, maksudnya paketan besar gitu. Kalau misalnya untuk yang misalkan yang kenal orang tua gitu, ya teman-temannya doang, keluarga gitu dibikin konsepnya unik itu masih jarang lah. Misalkan dari sekolah, gue pengennya kasual, nggak ada tuh yang datang pakai batik gitu. Itu masih sedikit yang dia. Tapi belum sih, belum kayaknya gue tahu ya. Tapi mungkin ada gitu. Terus misalkan dari konsep musiknya, gue pernah main di acara wedding yang konsep musiknya lebih ke musiknya rock semua, slow. Rock cinta, kayak si Smile, Heaven, yang Bon Jovi yang cinta-cinta. Dan itu udah 2 kali lah gue ngalamin wedding kayak gitu. Itu jadi apa? Kesannya di pengunjung tuh, di para yang datang ke undangan tuh, keren nih wedding ini. Udah jadi gitu lah konsep-konsep itu juga susah sih yang sering ya. Ada sih kemarin melihat video kan temen juga satu inilah ya, itu kita garap juga videonya, dokumentasi lah gitu. Jadi pas gue lihat video memang si anak yang weddingnya tuh anak motor banget lah, Harley. Ada gitu. Ada
rock lah gitu, pas nyanyiin juga semuanya rock, di brief dengan baik gitu, pemain band juga udah di brief dengan baik gitu kan. Pas lihat videonya anjir keren gitu kan. Dari menurut lu konsep gitu oke nggak sih betulnya? Masih asing ya. Masih Oke asing. mah oke, cuman jadi suka tabrakan tuh antara Jadi tabrakan ke gue. sama keluarga gitu. Jadi misalkan gue pengen kayak gini-gini tapi orang tuanya ikut undangan juga kan gitu, akhirnya seperti itu gitu. Oh iya, ada kayak party buat undangan keluarga, terus di sorenya party buat teman-teman, Nah, ya gitu kan. ada, betul. Malam baru after party. Ya. After party udah keren gini kan? Karena kayak sempat dulu janet-janet ya Pak. After party. After party gitu. Itu seru lah gitu. Tapi masih jarang ya kayak gitu ya. Intinya memang next generasi mungkin ya, generasi selanjutnya akan lebih terbuka gitu. Betul. Sebenarnya jadi kalau pikiran kalau misalkan Kuningan itu wedding organize hanya panitia pelaksana, padahal seharusnya dia bisa ngobrol tentang gue punya budget berapa, itu bisa disesuaikan. Oh, Gue karakternya gue pengen kayak gini, konsepnya kayak gini, lu coba ngobrol dulu deh gitu. ngobrol dulu mungkin di depan ya. Yes gitu. Kalau misalkan gue sendiri sih 1 bulan biasanya ngobrol, nggak perlu nanya misalkan lu suka warna apa enggak, tapi gue lihat misalkan oh dia sering pakai baju merah, ngedengar playlist lagunya gitu kan, nanti gue bentuk oh gini. Jadi ketika gue ngasih konsep udah pasti gue karena ngeliat tingkah lakunya dia, apa yang didengarkan, apa yang dia lihat, apa yang dia pakai gue lihat gitu. Jadi ketika gue bikin konsep nih vendornya ini konsepnya kayak gini, udah gue gitu. Itu kan kata gue kalau ngobrol tuh selalu ada keluar tuh kayak tips-tips kayak gini tuh sebenarnya tips yang cukup ini yang cukup membangun lah ya. Cara ngebacanya tuh kayak kalau lu pengen gol tanpa secara langsung ya, Yes. lu kan ngomong gitu sebenarnya. Kalau lu juga nggak pengen gol, lu coba deh pahamin. Kalau bahasanya dibalik itu kan jadi kayak gangguin ya, karena bahasa lu tadi, gue coba pahamin dia ya. Ya itu mungkin salah satu kegunaan dari kenapa gue suka ajakin ngobrol teman-teman gue. Mungkin ada WO juga yang lain, oh iya ya, kalau gue pahamin pengantinnya atau keluarganya, kemauannya dari ngobrol kan akan lebih enak tuh, bisa bicara. Dan sekarang udah nggak terlalu total ya? Enggak, sekarang gue dipercaya buat megang resto juga gitu. Nah, resto gue pengen belajar ya pengen juga gitu seperti apa sih gitu, kayaknya seru juga gitu. F&B Kuningan itu gokil banget, gokil. Tapi ketawa malam gila. Malam sempat jadi nggak tahu lah. Satu-satunya yang memang bikin konsep konflik interest ya, yang berani bikin konflik interest ya para bro. Ya mungkin salah satu cara Kuningan untuk mematahkan uniknya dengan itu. Yes gitu. Berani tampil beda. Hampir beda, terus pasarnya terlalu bagus jangan, bikin pasar alay tapi viral itu kayak mana gitu. Yang sekarang F&B Di Majalengka sih, Majalengka. lebih apa tuh, view yang dijualnya view atau Enggak sih, lebih ke makanan chef. Kita jual chefnya yang famous lah gitu, yang terkenal kita jual chefnya. nama Enggak isoke lah. Apa namanya? Kalau konsepnya sendiri sih lebih ke industrial ya, terus apa namanya? Lebih ke makanan kan nomor 1 mah gitu, tesnya gitu kan. makanannya tradisional apa? Western Nusantara juga ada gitu. Gokil sih. Jadi memang apa ya? Kalau ngomongin ide kan, sebenarnya kan orang-orang manusia kayak lu kan jarang ya, ya. bisa fleksibel di ide apapun. Betul. Wow, sahur guys, gokil. Ini backsoundnya aku tunggu dari tadi. Ini awal kita mudahan sebenarnya langsung dikirim sama Pak RT. Sekali lagi kita lanjut lagi nanti karena kemarin lo mengkoordinasikan ini pasukan sahur dia.
Nino. Jadi ada mulai so semoga teman nanti bisa ngambil hal positifnya karena dia sempat di WO juga, sempat di IO juga, dia sempat main lama juga di Bandung dengan semua pengalaman dari underground sampai komersil, dari tren musik cadas sampai yang lembut-lembut pun pasti banyak ya. Cuman kendalanya tadi gue udah bilang karena gue sama-sama ngebangun Kuningan dengan kemampuan kita masing-masing. Kendalanya kita juga udah sama-sama jujur. Keunikan tadi bukan gak respon lah, belum respon aja. Kalau gue sih bilang belum terlalu melirik. Oh ternyata ada bisnis di situ gitu. Ada uang yang bisa berputar di situ. Betul sekali. Mudah-mudahan lagi yang nonton dari awal, apalagi mungkin kalian yang punya jabatan atau mungkin punya wewenang di daerah Kuningan Jawa Barat bisa, oh ternyata kreatif tuh luas gitu, apapun bisa dijadiin. Ya pertunjukan yang layak atau pertunjukan kalau wedding juga wedding yang keren gitu kayak gitu. Betul. Sekali lagi thank you, mari mengatur. Siap, aturan kamu ya. Sukses membangunkan sahur pasukan Anda di depan. Aturan semuanya. Assalamualaikum. Ahoy. Dah. Anjir endingnya keren banget. Dung dung.